Selamat pagi peserta didik sekalian. Pada hari ini saya akan membawa kita belajar bersama-sama tentang materi kita hari ini. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik. Baik, Pak. Sehat. Saya akan menyampaikan sebelum kita mulai pelajaran, materi kita pada pertemuan sebelumnya itu adalah tentang vegetasi yang harus dikendalikan. Jadi vegetasi yang harus dikendalikan itu bermacam-macam. Kita sudah pelajari minggu lalu, mungkin kita masih ingat itu ya. Berikutnya kita akan apa yang kita akan pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah kita akan melanjutkan dengan materi yaitu tipe-tipe habitat satwa liar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini untuk menjelaskan tipe-tipe habitat satwa liar dan seterusnya sampai nanti peserta didik atau siswa sekalian mampu menyajikan tipe habitat satwa liar itu dalam LKPD-nya, nanti dalam bentuk saya minta dalam bentuk sketsa atau bagan. Jadi produk terakhir kita hari ini nanti adalah menyajikan presentasi, menyajikan tipe-tipe habitat satwa liar dalam bentuk bagan. Baik, kita akan masuk ke materi inti atau kegiatan inti kita pada hari ini. Saya mau minta satu orang siswa untuk menjawab pertanyaan nih. Apakah yang menentukan ciri khas satwa liar? Umpan balik kita, saya minta Dek Mathasia untuk menjawab pertanyaannya. Apakah yang menentukan ciri khas satwa liar? Tadi sesuai video baik Pak, saya menjawab. Satwa liar itu adalah satwa yang berada di dalam hutan, hidupnya di dalam hutan, begitu Pak. Ya. Yang menentukan ciri khasnya tidak apa di video tadi? Yang menentukan ciri khasnya itu bahwa dia di dalam hutan, Pak. Oh ya, baik, kita dengar pendapat yang lain. Siapa ini? De Susilawati. Apa benar yang disampaikan oleh tadi, Dek Mathasia? Ya, tadi pertanyaannya Pak, lupa. Apakah yang menentukan ciri khas satwa liar dari video tadi? Pokoknya Pak, kalau satwa liar itu yang kelihatannya buas, pokoknya Pak, gitu. Oh iya, mantap nih, mantap. Oke, terima kasih. Ini untuk umpan balik videonya. Kita lanjutkan ke pengertian dulu. Satwa liar tadi benar tadi ya. Satwa liar itu ada dua pengertian sebenarnya, yang dipelihara ataupun yang bebas tidak dipelihara. Jadi dimiliki gitu ya. Jadi bisa hidup bebas maupun dipelihara manusia maupun yang hidup bebas. Kemudian kalau habitat itu tempat hidup. Jadi pelajaran kita hari ini itu kita akan mempelajari tempat hidup satwa liar. Itu pengertian. Oke. Kemudian untuk tipe habitat ada komponennya, kemudian ada juga habitat pendukungnya. Untuk habitat yang akan kita pelajari hari ini itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama secara umum itu ada 4. Kemudian berdasarkan ukuran dan bentuknya itu ada 4. Mikrohabitat, kemudian pelindung, kemudian air, kemudian space. Itu untuk materi kita hari ini. Nah, sekarang kita fokus ke tugas kita ke hari ini, yaitu kita ke LKPD. LKPD saya sudah share tadi. Nanti kita akan meminta 2 orang perwakilan untuk presentasikan LKPD-nya. LKPD ada 2 ya, ada di GCR, kemudian ada di WA kita. Sudah saya ini. Nah, nanti yang dikerjakan itu hanya soal kegiatan nomor 1 dan kegiatan nomor 3. Sementara peserta didik mengerjakan LKPD dan LKPD-nya. Nah, ini untuk kegiatan 3 kita ngerjakan LKPD masih ya. Nah, nanti akan masuk ke 4 ini. Saya kasih waktu mungkin 10 menit dulu sambil nanti perwakilan saja tugas yang dikumpulkan ya.
dikumpulkan lewat PCR ya, film tadi, video kita. Nah sekarang sudah saya lihat sudah ada yang mengumpulkan tugas, ada Dek Junedi dan Dek Susilawati yang sudah mengumpulkan tugas ini. Siapa duluan yang mau presentasi? Pak. Saya berhentikan dulu punya saya. Siapa? Dek Susi ya? Dek Susi dulu ya. Satu saja yang dipresentasi ya. Yang Dek Susi maunya yang mana? Yang nomor soal 1 atau nomor 3? Yang 1 aja Pak. Ya silahkan. Mikrofon saya kasih ya. Nanti silahkan yang mau bertanya ya. Kelihatan belum Pak? Sudah kelihatan? Silahkan. Baik, terima kasih waktunya Pak. Setelah tadi berdiskusi, saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja saya. Tipe-tipe habitat tadi yang menurut Bapak udah sampaikan, ada beberapa kriteria menurut waktu, umum, ruang, dan ukuran. Kemudian tipe-tipe habitat secara umum dibagi ke dalam habitat daratan, habitat perairan, perairan tawar, habitat perairan payau, habitat perairan bahari. Kemudian menurut waktunya habitat dibagi ke dalam habitat konstan, habitat bersifat musiman, habitat tidak menentu. Kemudian berdasarkan ruang, habitat yang bersinambungan, habitat yang terputus-putus, dan habitat yang terisolasi. Dan berdasarkan ukuran, ada mikrohabitat, pelindung air, dan ruang. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dek Susi. Kepada peserta didik yang lain, mungkin ada yang mau menanggapi, memberikan masukan untuk proyek yang sudah dibuat dengan susah payah oleh Dek Susi tadi. Dipersilahkan, mungkin 1-2 orang. Ya silahkan Dek Mantasya, silahkan kalau mau menanggapi. Baik, terima kasih Pak Guru. Saya mau tanya Pak Guru, saya belum jelas itu itu yang tentang ruang ya. Itu yang terputus-putus apa tuh maksudnya Pak Guru? Mungkin ada yang mau membantu, Dek Syukur mungkin mau bantu sebelum saya ini, boleh bantu Dek Mantasya nih. Silakan. Ya tadi Mantasya tadi pertanyaannya apa? Saya tidak dengar. Itu saya menanyakan kepada Bapak Pak Guru, saya belum mengerti apa itu. Itu tentang pembagian dengan di ruangnya. Ada yang namanya terputus-putus. Oh ya, habitat ruang terputus-putus ya. Aduh, saya tidak tahu apa itu habitat ruang terputus-putus. Mungkin ya, dulu menjelaskan. Siapa tahu tadi saat nulis apa sempat terbaca-baca kah apa maksudnya itu? Silakan Dek Susi. Oh, itu Pak, mungkin ya kalau habitat yang terputus-putus itu habitatnya ganti-ganti Pak, mungkin yang kayak seperti musiman gitu Pak. Kalau sekarang misalkan dipakai dia di sini ada bertinggalnya di tempat satu, kemudian dia pindah cari kalau nggak ada lagi makanannya dia pindah ke tempat lain. Jadi mungkin itu terputus-putus gitu maksud saya Pak. Mantap jawabannya. Bukan berpindah-pindah itu ya Pak ya, kalau seperti itu. Iya, sepertinya mirip kayaknya itu berpindah habitat. Jadi dia mungkin apa contohnya? Mungkin ada yang bisa kasih contoh satwanya ya, satwa liar yang punya kategori kayak gini membantu Bapak ini yang pindah-pindah tempat habitatnya mungkin. Ada yang bisa bantu? Mungkin Dek Wahyu, silakan. Mungkin apa kayak itu Pak, apa namanya katak kayak gitu, mungkin nggak Pak? Kayaknya boleh untuk katak sih ya, kalau gitu. Dia habitatnya kadang di air gitu ya, kemudian kadang di ini, kadang di apa di darat. Tapi yang jelas contohnya ini untuk tempat yang musimnya berbeda, misalnya ada burung mungkin Pak. Iya, ada musim panas. Migrasi.
Iya. burung yang bermigrasi gitu. Iya, iya. Mungkin nggak Pak? Mungkin itu memang. Ya. Saya pikir untuk presentasi dari terima kasih, kita kasih aplaus dulu untuk Dek Susi untuk proyeknya, lu hebat, luar biasa ya, kita aplaus dulu. Kasih Pak. Karena ini saya pikir Dek Susi silahkan di stop presentasinya, kita lanjutkan ke materi kita. Nah, kita lanjutkan setelah presentasi tadi, kita lanjutkan ke ini. Jadi kita mengambil kesimpulan ya, kita analisis, kita evaluasi pemahaman kita tentang tipe-tipe habitat. Jadi apa benar yang disampaikan Dek Susi tadi ya, tipe habitat itu macam-macam tergantung kita melihatnya ya. Jadi tergantung kita melihat dari apanya. Kalau secara umum itu ada 4 ya, habitat satwa liar itu ada 4, ada yang habitatnya di darat, ada yang di air tawar, kemudian ada yang di air yang payau itu yang asin dan campur-campur asin dan tawar gitu ya. Kemudian yang habitat yang lain adalah di laut. Itu secara umum. Jadi semua ini secara umum artinya semua orang tahu. Kemudian berdasarkan waktunya itu ada yang habitat yang konstan, kemudian semusim, tidak menentu, dan efemeral. Kemudian berdasarkan ruang tadi yang ditanyakan De Matsasia tadi ya, habitat itu ada yang bersinambungan terus-menerus, ada yang terputus-putus, kemudian ada yang terisolasi. Kemudian ini berdasarkan ukurannya, ada yang habitatnya kecil disebut mikrohabitat, kemudian ada yang cover, kemudian ada yang air, kemudian ada yang ruang itu yang luas. Itu evaluasi kita untuk hari ini. Nanti ini semuanya dikerjakan di LKPD-nya masing-masing, dikumpulkan nanti lewat GCR. Ya. Pelajaran kita sudah berakhir, namun sebelumnya sebelum kita mengakhiri dengan doa penutup nanti, kesimpulan kita tadi ya, kita kembali ke kesimpulan lagi, saya bacakan ulang materi kita hari ini sesuai tujuannya. Tadi sudah benar, tujuan kita hari ini adalah peserta didik atau siswa sekalian dapat menyajikan tipe habitat satwa liar itu memakai sketsa atau bagan. Ini contohnya tadi. Nanti kreativitas silahkan saja siswa yang mengumpulkan per individu. Ini kesimpulannya ada 4 ya, berdasarkan umum, kemudian berdasarkan waktu, dan berdasarkan ruang, dan berdasarkan ukuran. Oke, untuk pelajaran minggu depan kita akan materi komponen habitat satwa liar. Jadi besok kita ke komponennya itu ada 3, komponen fisik, kemudian komponen biotik, dan komponen kimia. Nah, demikian. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita doa penutup? Ada yang disampaikan tentang materi minggu depan atau tentang tugasnya? Silakan. Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, tadi yang berdoa pertama adalah De Sri. Sekarang saya minta untuk yang belum kebagian hari ini, yang mau doa penutup untuk kita. Yang belum kebagian siapa? Tadi De Matsasia sudah. De Heri saja. Ayo De Heri berdoa untuk kita. Silakan. Ya, Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat di hari ini bermanfaat dan nanti kita nyampe rumah dengan selamat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini ya. Ini saya tutup dan saya kembalikan ke Bu Eva dan Bu Heni.